Ya, oke, ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Mas. Ya. Kenapa pendekar PSHT disebut warga tingkat 1? Dan apakah ada perbedaannya dengan warga negara Indonesia? Dan apakah ada keistimewaannya, Mas? Iya. Warga pendekar ST itu disebut warga tingkat 1 karena ST itu melalui tingkatan ke tingkatan. Supaya ngerti, oh ini setelah nggak gampang ini untuk jadi warga pendekar tingkat 1 ini, betul nggak? Kenapa kok persaudaraan strati-strati melalui tingkat ke tingkat? Mau tahu? Buka surat Nuh ayat 14 dan ayat 15. Ya, ada perbedaan. Nuh surat ke-70, kalau nggak salah 71, antara 70 ya 71 ayat 14 dan 15. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Ya. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Jadi kenapa kok pendekar strati melalui tingkat demi tingkat? Betul nggak? Tingkat 1 ini sesuai dengan petunjuk Allah, Al-Qur'annya. Aku ciptakan manusia dari tingkat ke tingkat. Kenapa begitu? Supaya kamu memahami. Tadinya kamu nggak ada, jadi begini nanti tua, kan gitu. Betul? Lanjut. Kenapa di SHT warga tingkat 1 pengesahan menggunakan ayam? Kamu mau tahu kenapa kok menggunakan ayam? Betul nggak? Nggak pakai kebo atau sapi. Kalau pakai kebo kalian keberatan. Pakai sapi kalian keberatan. Betul nggak? Maka orang ST itu menyesuaikan keadaannya. Pakai ayam supaya kamu mudah untuk mencarinya. Betul nggak? Dan kamu juga tidak keberatan. Betul? Maka lo berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat 34. Maaf, surat Al-Hajj ayat 34. Kalau salah nanti tinggal dirubah lagi. Betul nggak? Kenapa kok pendekar ST harus motong ayam? Coba. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Tuh. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Nah. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jelas ya? Jadi nanti kalian biara ayam, kemudian dipotong sesuai perintah Tuhan. Supaya memotong korban, kenapa? Supaya kamu bisa menyebut nama Tuhannya. ST ini bijak. Nggak pakai sapi, nggak pakai kebo. Atau nggak pakai babi. Susah kamu nyari babi, betul? Nyari sapi nggak kuat. Berat. Benar nggak? Ayam enak. Kalau ST itu enak, benar nggak? Ya, jelas ya? Kenapa ayamnya udah pada beli? Dipiara-piara gitu, belum? Belum ya? Diperi, dipiara, gitu loh. Nanti baru disembelih. Karena apa? Belum kamu beriman sebelum kamu mengorbankan harta yang dicintai. Ini ST itu mengajarkan, mengorbankan, mengajar korban yang kamu cintai. Lanjut. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Izin bertanya, Mas, arti pembukaan dari awal sampai akhir. Udah dikasih belum? Belum? Udah dikasih sama pelatihnya belum? Artinya belum, Mas. Bener ya? Coba bukan. Maju. Siapa yang bisa bukan? Yang udah dikasih siapa? Bukan. Ya. Ya, terus bukan.
Nah, ini nih. Salah nih ya. Bukan itu, buka Al-Qur'annya dulu. Surat As-Saffat ayat 100 surat 37. Kelamaan. 82. Jadi gini, ya. Hormat dulu, tarik ke sini, baru doa. Tuhan seru semesta alam. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta sekalian alam. Jelas ya? Adanya saya karena ibu dan bapak. Al-Quran tadi udah ditulis ya. Adanya kalian karena ibu dan bapak. Ya? Ibu Pertiwi, Bobo Angkoso. Saya yakin. Dalam hal apapun orang saya itu yakin. Baru dikeprukan gini. Balik lagi ke sini, lagi. Tuhan seru semesta alam. Adanya saya karena ibu dan bapak. Ibu Pertiwi, Bobo Angkoso. Saya yakin. Maka Allah berfirman juga, selain As-Saffat itu ada beberapa ayat yang selalu Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan semesta alam ini bersama kita terus. Kemanapun kamu berada, di situ ada Tuhan. Ya, kalau kamu berdua, yang ketiga Allah. Kalau kamu berempat, yang kelima Allah. Kalau kamu bersekian, yang sekian Allah. Ini ada Allah, ada. Maka hati-hati dengan ucapan tutur kata ini, karena selalu dikawal. Lanjut, apa pertanyaannya? Siapa pencipta pola langkah 8 penjuru? Jika ada, tolong dijawab. Pola langkah sesepuh yang dulu aku sampai ini beneran. Para leluhur-leluhur itu. Ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya sampai dilestarikan ini mendapatkan rahmat dan maka doa itu doain dulu para sesepuh luhur itu. Ya. Lanjut. Assalamualaikum Mas. Maaf Mas, izin bertanya. Kenapa cuma 8 penjuru Mas? Bisa lebih enggak? Enggak bisa, hanya 8 penjuru. Mundur. Yang enggak aja. 8 penjuru aja aku wis kelepak-kelepak mau. Ya. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan Tuhan sama Allah itu apa? Siapa yang tanya nih? Tolong tunjuk tangan. Perbedaan Tuhan sama Allah. Itu. Allah itu sebutan orang mukmin ini Allah. Tuhan itu ya Allah itu. Yang bisa membedakan siapa? Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Kamu itu yang menciptakan dia. Sekalipun nggak kelihatan. Kalau kamu yakin, kalau kamu nggak yakin, kena azab nanti. Begitu kamu yakin, Tuhan seru semesta alam. Boleh nyebut Tuhan. Tuhan Allah maksudnya. Perbedaannya gimana? Tuhan ya Allah. Allah ya Tuhan itu. Tuhan seru semesta alam. Boleh. Ya. Ini Tuhannya. Ini Tuhan kamu dan Tuhan aku sama. Benar nggak? Maka Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Tolong dibuka dulu. Iya. Masih berapa pertanyaan? Ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tuhanmu dan Tuhanku satu, berserah diri kepadanya. Maka wong Esa ini bisa ngumpulkan mau Nasrani kayak Yahudi kayak Sabiin, kumpul jadi satu ikatan persaudaraan. Betul nggak? Lanjut. Arti dari salaman. Oh, salaman. Maju. Kenapa wong Esa? Ya, maju. Kenapa wong Esa ini salaman? Artinya apa? Saya tidak akan ada dendam atau sakit hati sama dia. Saya menghormatin dia. Ini satu yang mau pelatih maupun siswa kalau ketemu saling hormat menghormati.
Makanya salaman ini, hormat menghormatin ini tidak boleh melengos ke sini. Ngelihat orangnya nggak dihormati. Nih salaman ini ya. Artinya cinta kasih selalu memancarkan. Kalau orang nggak suka melengos ini, nggak boleh melengos itu. Maka Tuhan berfirman di dalam surat Luqman kemarin ayat 18, nggak boleh melengos ya. Oke? Ini adalah salaman ini salah satu bentuk ajaran budi luhur. Menghormati, saling menghormati. Nggak ada orang Indonesia ketemu nggak saling terus melengos itu. Enggak. Sekalipun kita nggak kenal dia pakai oh dia orang Indonesia, saling menghormati. Salaman dulu datang. Ya. Jelas? Lanjut. Apakah dengan melakukan 8 langkah penjuru ini tetapi dilakukan dengan niat syarat untuk melakukan kewajiban sebagai umat Islam? Bagaimana menurut pendapat Mas? 8 penjuru itu pencaknya untuk menghadapin manusia, serangan-serangan manusia ini. 8 penjuru ini. Pencak silat ini ada rohaninya. Rohaninya ini tadi yang dijelaskan, pasti selamat kamu. Secara jasmani kamu bisa selamat tadi. Secara rohaninya kamu juga bisa selamat kalau menggunakan salah 8 penjuru. Kalau kamu sampai pola langkahnya salah, rusak kamu. Pasti hancur. Jangan sampai melangkah kehidupan ini salah. Makanya punya jurus itu ya. Ya. Jurus 1, pelak pasangannya. Maju pasang 2, pelak. Iya kan? Serangan, sikut pasang 3, pelak. Lurusnya tetap. Iya kan? 4, blek lagi pasang 45 sana bisa. Diserang tangkis bisa. Ya. Tangkis mau pasang 5 bisa. Sana. Blek pasang 6 lagi ke sana. Maka ini langkah ini kalau salah, langkah ini setiap ini siap diserang dan siap menyerang. Jelas ya? Sampai 8 penjuru, siap diserang dan siap menyerang. Pendekar, bener ya? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa di PSHC terdapat langkah-langkah itu, Mas? Dan yang kedua, penjabaran mukadimah apa? Langkah-langkah itu pencipta para sesepuh itu karena dia orang-orang yang mengerti daya cipta yang tinggi. Ya, para sesepuh dulu. Jadi mukadimahnya nanti kita jelaskan setelah pola langkah ini. Kemarin kan jurus pola langkah, nanti mukadimahnya kita penjabarannya dari alinea ke alinea nanti berikutnya. Nah, cukup waktunya. Jelas? Lanjut. Mas izin bertanya, makna di bed setiap senjata berpasangan seperti trisula sepasang, golok, karambit juga sepasang. Itu maknanya apa, Mas? Izin bertanya, Mas. Buka surat Al-Ankabut ayat 49. Maaf. Az-Zariyat. Surat 51. Ayat 49. Gak apa-apa. Kenapa kok bednya ini terdapat pasang-pasangan gitu ya? Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Lah, segala sesuatu dicipta oleh Allah itu berpasang-pasangan, supaya kamu itu banyak mengingat Allah. Satrate ini mengikuti petunjuk Al-Quran. Berpasang-pasangan itu hak cipta, mengikuti ini. Jelas ya? Nggak ada dicipta yang nggak pasang-pasangan. Contohlah binatang apa? Kalau tanaman-tanaman itu berpasang-pasangan nggak? Pasangan, bisa kawin dia. Kawin apa enggak? Gimana kawinnya? Hah? Hah? Gimana kawinnya tanaman itu? Hah? Ngerti nggak? Hah? Nggak ngerti? Dari akar.
Bukan surat Al-Hijr ayat 22. Jadi Allah itu luar biasa. Kalau kamu nggak sembah kebangetan. Al-Hijr surat 15 ayatnya 22. Betul nggak? Kamu saya tanya nggak ngerti, kamu belum pendekar, bener nggak? Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Jelas. Dikawinkan dari angin itu. Diturunkan hujan atas rahmatnya. Kamu itu yang ngasih makan dari tanaman itu. Tanpa ada tanaman itu nggak akan bisa hidup dia. Kamu main bacok-bacok aja tanaman itu. Kalau dibacok dia juga nangis. Aku yang nyariin makan untuk kamu. Kok dibacok aja? Betul nggak? Kecuali kamu menyebut nama Allah. Nggak apa-apa dia. Karena manusia ini khalifah. Begitu mahalnya kita selalu memuji, menyebut asma Allah. Jelas. Dia kalau dipotong, itu menyarikan membuat buah untuk kalian. Tiap hari siang malam dia berhenti, nggak bergerak. Tapi kerjanya semuanya dia untuk kalian. Jelas? Lanjut. Maaf Mas, izin bertanya. Ya. Siapa nama pendiri atau yang menciptakan 8 langkah atau 8 penjuru ini? Terima kasih. Sesepuh kita dulu, aku nggak ngerti nanti ya. Wah, kenanyanya podo ae. Para sesepuh pendiri Persaudaraan Citra. Tapi yang menciptakan langkah, kalau tidak salah Pak Irsad itu. Ya, lanjut. Arti senjata warna kuning di bed. Warna kuning itu mempunyai cinta kasih, tapi mana warna kuning? Merah. Arti senjata warna kuning di bed. Oh, berdiri di tengah-tengah keadilan. Jadi orang Indonesia itu harus bisa menegakkan kebenaran kalau ada terjadi perselisihan, ya. Karena kita harus bisa berdiri di tengah-tengah keadilan. Jelas. Karena Allah mencintai orang-orang yang adil. Lanjut. Kenapa setiap gerakan senam dasar dan jurus dasar diawali dari kiri? Nah, kenapa senam dasar diawali dari kiri? Karena melangkah ke kiri ini dia terlalu waspada. Kan gitu. Karena kok digerakkan ke kiri terus. Lah memang dia ciptanya dari sana udah begitu. Dari kiri itu langkahnya. Supaya setiap langkah kamu selalu berdoa kepada Tuhannya. Ya. Waspada itu. Lanjut. Izin nanya Mas, kenapa orang Yesia itu harus disahkan dengan ayam? Dan kenapa ayamnya harus diingkung? Itu tadi kan udah. Lanjut aja. Jadi kalau ada pertanyaan ini, udah pertanyaan lagi, udah ya, udah dijawab ya. Nora nanti, udah dijawab, jawab lagi. Lanjut. Dari langkah 8 penjuru tadi, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang mentelantarkan kita? Gitu. Menterlantar nggak ngurusin kita gitu ya. Maka Nabi Ibrahim dulu sama orang tuanya bertentangan apa enggak? Tetap digauli yang baik, tetapi kita jangan ngikuti karena dia tidak ini. Coba dibuka dalam surat Luqman ayat 15. Lihat tidak. Kayak kiai aja lagunya, benar nggak? Ngikutin ini pedoman ini. Ini Pak Sekjen FC beneran ini. Kita harus patuh sama dia. Ya. Lanjut. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersatukan dengan aku, mempersekutukan dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu. Jadi dalam surat Ibrahim memang dulu Nabi Ibrahim juga
bertentangan dengan bapak ibu, dengan bapaknya. Betul. Tetapi karena Nabi Ibrahim ini ngikutin Allah, dihancam oleh orang tuanya, tetap dia mengikuti Allah. Betul. Sampai bakar hidup-hidup Ibrahim. Langsung Allah berfirman, api dingin kamu. Betul. Untuk Ibrahim. Karena siapa yang membela Allah, Allah akan membela kita. Botak, botak, maju. Kamu maju sini. Maju. Takut bener maju. Sini. Dari rayon mana ini? Kampung Baru. Posap 25 kali. Orang jelasin ngantuk baik. Udah botak ngantuk baik, wes. Repot ini, ya kan? Entah 25 kali gak berhenti itu. Pala botak, bener gak? Dah, bangun. Duduk situ, pojok situ, diam aja. Bawa bukunya. Bukunya bawa. Awas gue ngantuk. Posap 50 kali kalau ngantuk. Ya. Pendekar, bener gak? Lanjut. Izin bertanya, Ya. kalau kita bersedekah tapi orangnya menolak, apakah dosa atau tidak? Oh, enggak. Maka kalau orang sedekah itu diberikan kepada sesuai yang dibutuhkan. Kalau orang-orangnya nolak, ya nggak usah orang-orangnya nolak. Maka kalau orang memberi sedekah itu, contohlah, ada orang ngamen atau minta-minta, kamu kasih 10.000, doprok langsung dia. Saking terima kasihnya, ya Allah terima kasih. Ini semua ambil, ya Allah, ya Allah. Ini rasa syukurnya. Kalau memberi sesuai dengan keadaannya. Orang kaya kamu kasih, nolak lah dia. Bener gak? Lo ngenyek gua apa? Bener gak? Coba umpamanya botak nih kaya nih. Ente kasih 10.000 atau 20.000. Marah gak dia? Orang asem. Kecil itu buat gua, sono. Lah itu. Ya. Lanjut. Udah punya istri belum? Berapa anaknya? Nah, duduk aja, biarin botak nggak apa-apa. Situ. Dari mana aslinya? Mana Jawa Tengahnya? Dari Jokowi Kuwa. Anaknya lanang bawah tahun. Lah ya wes. Lanjut. Apa perbedaan korlap dan panter dalam SHT? Nanti aja itu. Nanti aja. Nanti beda. Lanjut. Biasanya berapa sifat hasta brasta dan sebutkan urutannya? Lain itu pertanyaan itu. Astabrata lagi. 8 penjuru. Lah bata lagi. Siapa yang tanya itu? Tolong tunjuk tangan. Koyo tahu aja astabrata segala. Panjang tuh nanti. Lanjut. Izin bertanya mas, mengenai 8 arah penjuru, mengapa bertaubat diletakkan ada di posisi ke-7? Bukankah seharusnya kita bertobat dahulu mas, sebelumnya melakukan langkah pertama sholat dan langkah-langkah selanjutnya? Ya, karena manusia ini segala sesuatunya pun tidak luput daripada salah dan dosa. Satu. Kenapa di situ ya? Karena begitu manusia tobat itu langsung dia kembali berserah diri kepada Tuhan. Ya, berpegang pada tali Allah, nggak bergoyang lagi dia, nggak akan macam-macam lagi. Ya, langsung berserah diri, insya Allah selamat nanti dunia akhirat sesuai dengan petunjuknya tadi. Jelas. Karena manusia ini petualangan ini banyak mengalami bermacam-macam permasalahan. Petualangan. Apa maning ki si botak ya wis akeh pengalaman iki. Anake beluru koyo gue. Mungkin botak ini karena pusingnya kali ya kan gitu. Benar? Jangan ketawa-ketawa kamu. Wah. Belum tahu dia. Kuat ini. Ente tentara bukan? Bukan. Ya wis ora apa-apa. Botak bae bukan ya wis, entang gue. Lanjut. Mengapa dalam PSHT ada 8 pola langkah? Itu sama tadi pertanyaannya. Benar nggak? Ya. Mas mau
gelisah, takut dan deg-degan. Ada nggak mas doanya biar hati nggak gelisah dan was-was? Terima kasih mas. Kenapa kalau malaikat udah deg-degan gelisah nih? Ya, caranya gimana? Supaya hatinya tenang gitu, nggak gelisah gitu ya. Coba dibuka surat Ar-Ra'd lagi, surat 13, ayatnya ayat 28. Dengerin yang nanya itu. Botak apa siapa yang nanya kayak? Mbah berapa jawabannya? Ya, lanjut. Itu orang-orang yang beriman. Orang beriman. Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jelas? Kamu di sini, ini maju. Kamu maju. Gue enak aja kamu. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Betul nggak? Kalau kamu nggak banyak mengingat Allah, nggak mungkin hati kamu tentram. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 180. 180. Ya. Posap, nggak usah salaman gini. Posap 25 kali. Masih pujangan biar kerempeng kuat, bener nggak? Kalah sama botak nih kalau sampai nggak kuat nih. Tapi sehat kayak selalu ya kuat bawis dua anak loro kayak sih ya. Jadi supaya hatinya tentram, supaya nggak gelisah, selalu banyak mengingat Allah. Maka Aisyah terhati ada rohaninya. Kalau nggak ada rohaninya, kamu gimana nyari kemana? Duduk situ, dekatnya botak itu. Ngantuk baik. Ya. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, banyak mengingat Allah. Jadi nanti Asmaul Husna itu bagian daripada doa-doa. Kamu berangkat dari sini pulang, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, boleh. Ya Raufu, ya Hamidu, ya Mu'ijo, ya Wadud, boleh. Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhimin, boleh. Ya Kabiru, ya Hakiku, ya Kobiru. Gimana itu? Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhimin, boleh. Jadi jangan sampai kamu pulang kosong aja. Sini tak. Duduk sini. Ini kan kepala botak nih kelihatannya, bener nggak? Kalau dia menyebut nama Allah terus, orangnya hidup, ininya hidup, hatinya hidup. Biar kepalanya botak licin gini, tapi hatinya hidup, betul nggak? Kalau dia nggak nyebut nama Tuhannya, nggak nyebut nama Allah, orangnya hidup, hati mati. Maka banyak ribut, banyak memaksakan nafsunya, banyak ini ya. Kalau supaya hatinya hidup, tadi lagi sholat itu. Sholat, membaca Al-Quran itu menghidupkan hati, menghidupkan rohani. Hidup ini. Tapi kalau nggak sholat, kemudian nggak berzikir, nggak memuji nama Tuhan, nggak baca Al-Quran, orangnya hidup ini, tapi hati mati. Ngerti nggak? Duduk situ. Kalau hati mati kenapa? Kalau disampaikan ngantuk, baik. Beneran itu. Kamu ngantuk terus gak? Sini. Udah melek-melekin gue dulu. Kamu itu. Sampai teman-teman itu belakangnya gendut. Ya, belakangnya gendut. Ya. Kamu aduh, ben aku kata melek ini. Memang nggak tahu apa. Kan bau saya. Posap. 25 kali. Lah, begitu krempeng nggak kuat ya 100 kali kalau nggak kuat, bener gak? Pendekar. Jadi supaya paham. Boleh lanjut pertanyaannya. Dalam penjuru ketiga ada menghormati orang tua. Apa yang harus saya lakukan kalau orang tua kita sudah tiada? Duduk sana. Orang-orang yang beriman itu kalau orang tuanya sudah tidak ada, dia ada sholatnya. Dengan sholat itulah dia bisa mendoakan kepada kedua orang tua.
Kalau nggak sholat, dia doanya pakai apa? Dia sendiri aja melanggar sama Tuhan. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia tadi sholat, dia baca Al-Quran, dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia zikir, dia mendapat pujian, dia mendoakan kedua orang tuanya, pasti selamat. Jelas? Itu cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau nanti dia mendoakan kepada orang tuanya, nanti dia akan mendapatkan syafaatnya juga. Ya, kalau perlu bukan kedua orang tuanya aja. Kaum muslimin, muslimat, wal muslimin, wal muslimat. Kamu paling belakang sini. Oh, ya kamu sini. Wet, kamu dia kadal-kadalin baik. Jelas? Jelas. Memang nggak bau apa saya? Bau, mengantuk. Apalagi jidatnya licin-licin gitu. WhatsApp 25 kali. Lanjut. Assalamualaikum Mas. Mau tanya kenapa jurus 1 sampai 4 nomornya banyak, tapi kalau jurus yang lain cuma 1 sampai 2. Oh, hitungannya. Itu pencipta jurus Pak Erset itu. Dia sudah berhitungkan, maka jurus 1 itu lawannya jurus 2. Jurus 2 itu jurus 1 A, B. Jurus 2 A, B. Pasangan. Berpasang-pasangan. Ngikutin pedoman tadi, petunjuk tadi. Berpasang-pasangan. Jurus itu berpasang-pasangan. Ya. Jelas ya? Jadi hak cipta para sesepuh ini sangat berharga sampai saat ini. Harus kita hormati, itu hak cipta mereka. Lanjut. Udah. Ya, ini jam berapa, Mas? 11.20. 11.20. Ya. Kurang lebih itu, ya. Jadi saya minta ini, saya kasih PR. Saya minta adik-adik semuanya. Yang saya minta sholat 5 waktunya jangan sampai telat. Usahakan tepat waktu. Betul nggak? Kita tahu nih orang yang sholatnya belang benteng itu, tahu itu, bau kita. Ngantuk aja. Waduh, lesan ini. Masih banyak lesan. Itu ciri-cirinya. Ya. Waduh, dimelek-melekin nabut banget itu. Mes, kamu jabut juga ya? Waduh. Astaga, tapi kumis mau meletet gitu, aku menengah SPN. Ya. Ini saya minta PR-nya ini sholat 5 waktu tepat waktu. Ya. PR yang kedua, kamu sholat malam jangan putus sampai nanti disahkan. Bisa nggak? Sampai nanti pengesahan. Ya. Tahu nggak? Itu cara melawan hawa nafsu kita kepada kemauan malas kita. Untuk bisa menghadap pada Tuhan. Sanggup apa enggak? Sanggup enggak? Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Tuhan. Mudah-mudahan kalian bisa selamat dunia akhiratnya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya adik-adik ini yang masih kerja, mudah-mudahan jadi pejabat-pejabat yang besar. Kita nggak tahu, rahasia Allah. Dan yang beragama Islam nanti bisa berangkat ke Mekah semuanya. Jadi berangkat haji semuanya, ya. Termasuk botak iki ya. Biarin botak tapi berangkat ke Mekah jadi pemimpin yang ngomong apa Pak wis tenang baik. Dekake wong asa wae Islam ya. Enggak usah khawatir. Bawa keimanan, bawa ketakwaan. Lebih mulia itu daripada kamu punya kekayaan sebumi ini kalau kamu tidak diberi keimanan dan ketakwaan. Maka persaudaraan Stadi Trate ini menggunakan apa? Rohani terutama. Rohani ini utama daripada harta yang dikumpulkan. Tapi kalau kamu punya kerohanian kamu, punya kemuliaan yang besar, pasti kamu nanti dimuliakan. Ada harapan di sana. Ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan.